A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma shrahli shodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti biasanya sebelum saya menyampaikan tausiah saya, tentunya saya di mukadimah akan menceritakan kisah nyata ataukah itu suatu cerita rakyat sedikit untuk mukadimahnya. Adapun tausiah saya pada malam hari ini berjudul Wanita Tiang Negara. Kisah nyata sebenarnya adalah kisah seorang Bapak Ustadz yang bernama Bapak Ustadz Pepet Effendi. Ia tinggal di sebuah dusun yang bernama Kampung Pisang, Desa Suban, Kecamatan Merbau Mataram, itu Kabupaten Lampung Selatan. Hidupnya yang nanti sehubungan dengan wanita adalah tiang negara. Pekerjaan Bapak Ustadz ini dari Senin ke Senin itu adalah dakwah. Tiada hari tanpa dakwah. Ia selalu mengajar, mengaji, tausiah ke dusun-dusun, dan kadang-kadang dia memberikan privat di mana-mana. Maksud dan tujuannya hanyalah ingin menyampaikan walau hanya satu ayat. Menjelang bulan suci Ramadan ini, biasanya Bapak Ustadz itu akan mengkoordinir stafnya untuk mengadakan acara di dalam bulan suci Ramadan. Saya bercerita ini kisahnya sebelum terjadi pandemi. Sebelum terjadi pandemi, maka musola-musola di situ akan mengadakan suatu acara, yaitu sebelum sholat sunnah taraweh itu diadakan kultum, kuliah 7 menit. Nanti menjelang hari raya, kira-kira sudah mendekati di penghujung bulan Ramadan, diadakanlah kuis berhadiah. Nah, inilah yang memakmurkan musola-musola, masjid-masjid. Namun sudah 2 tahun ini hal itu tidak bisa dilaksanakan karena pandemi ini. Insya Allah di tahun-tahun mendatang akan hidup lagi musola-musola tersebut. Intinya adalah untuk berdakwah ini yang paling utama adalah wanita. Wanita adalah tiang negara. Baik wanita, baik pula negara. Rusak wanita, rusak pula negara. Hadirin yang berbahagia, berhubungan dengan ini maka akan saya kisahkan kisah wanita, yaitu yang bernama Suaibah. Siapakah Suaibah ini? Suaibah adalah ibu susu Rasulullah SAW. Sesudah ibu kandungnya Siti Aminah yang pertama kali menyusuinya itu adalah Suaibah, barulah Halimatus Sa'diyah. Jadi Suaibah ini menyusukan Rasulullah ini bersama anak kandungnya yang bernama Masruh. Suaibah ini adalah budaknya Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Jadi ini paman Nabi. Jadi dia menyusui Rasulullah. Setelah Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah ini selalu mensuplai Suaibah ini bersama istrinya. Khadijah pun sangat menyayangi ibu Suaibah ini. Pernah dia mengatakan kepada Abu Lahab untuk membeli Suaibah ini dan dimerdekakan, tetapi Abu Lahab tidak mau menjualnya. Setelah perang Khaybar, selesai perang Khaybar yang dimenangkan oleh kaum muslimin, barulah Suaibah ini bisa dimerdekakan. Dan kemudian dari Madinah, setelah Rasulullah pindah ke Madinah, dari Madinah Rasulullah bersama Khadijah selalu mensuplai Suaibah ini pakaian, sandang, pangan, dan sebagainya. Tak lama kemudian Suaibah pun meninggal dunia. Rasulullah mencari anak kandung Suaibah yang bernama Masruh sebagai penerus yang akan diberikannya sandang pangan dan sebagainya, tetapi ternyata Masruh pun telah meninggal dunia sebelum Suaibah meninggal dunia. Siapakah Suaibah itu? Ibu susu pertama Rasulullah. Hadirin, semua yang berhubungan dengan perjuangan, semua yang berhubungan dengan agama Islam, yang berjuang di dalam agama Islam, namanya tetap tercantum, tertulis di dalam sejarah. Itulah kisah daripada Suaibah. Suaibah ini ibu susu daripada Rasulullah SAW. Kemudian ada juga Nafisah. Nafisah binti Umayyah adalah kerabat daripada Rasulullah.
Kisahnya adalah dia ini adalah sebagai perantara antara Rasulullah dengan Khadijah. Sekembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari berniaga ke negeri Syam, maka Khadijah ini meminta tolong kepada siapa tadi? Kepada Nafisah binti Umayyah ini, yang saudara daripada Ya'lah bin Umayyah. Dia minta tolong untuk menemui Rasulullah, mengadakan pendekatan dulu. Kemudian Nafisah binti Umayyah ini menemui Rasulullah sebagaimana halnya seorang ibu kandung kepada anaknya. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, apa yang menyebabkan kamu belum juga mau menikah?" Kata Nafisah tadi binti Umayyah. "Aku mau menikah," kata Rasulullah, "tetapi aku orang miskin, aku tidak punya harta apa-apa. Bagaimana aku akan membayar mahar dalam pernikahan itu? Kalau aku tanggung semuanya untuk pernikahanmu itu, maukah kau menikah? Aku akan carikan seorang wanita yang akhlak budi pekertinya baik, kaya raya, nasabnya bagus, keturunannya bagus, semuanya bagus. Dan dia itu bergelar Tohiroh atau Hiroh, dia bisa menjaga kesuciannya. Maukah engkau menikah dengannya, wahai Muhammad?" "Siapa wanita itu?" tanya Rasulullah. "Khadijah." Kagetlah Rasulullah. "Terlalu berlebihan," katanya. "Ibu, wahai Nafisah," katanya, "mana mungkin aku bisa menikah dengan dia? Apa yang akan aku berikan mahar untuk dia? Yang penting kau setuju, aku akan yang mengurus semuanya." Maka Rasulullah pun setuju. Setelah mengadakan pendekatan itu, maka Khadijah mengundang Rasulullah datang ke rumahnya. Kemudian dengan memberanikan diri, ia langsung mengungkapkan isi hatinya. Sebelumnya Khadijah ini berpikir, aku seorang janda, sudah punya anak 3. Anakku Hindun, Halah. Hindun dua-duanya, kemudian satu Halah. Hindun ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka orang Arab menentukan laki-laki perempuan itu dengan bint atau binti. Aku sudah punya anak 3, sudah 2 kali menikah. Sedangkan Rasulullah adalah seorang pemuda. Dia berhak mencari gadis, mencari wanita yang sebaya dengannya. Apakah ia mau denganku? Maka setelah aku mengutus Nafisah binti Umayyah, ada bayangan dia mau, yang penting dia setuju, namun harta tidak ada. Maka diundanglah. Setelah berhadapan para hadirin sekalian, berkatalah ini tadi Khadijah, "Wahai anak pamanku, aku berhasrat, berkeinginan, ingin menikah dengan kamu," kata Khadijah. "Berdasarkan kekerabatan, kedudukanmu yang mulia, akhlakmu yang baik, kemudian integritas agamamu, dan kejujuran pembicaraanmu. Berdasarkan 5 hal inilah, wahai anak pamanku, aku ingin menikah denganmu." Rasulullah pun setuju. Hadirin yang berbahagia, hari yang dinanti-nantikan untuk pernikahan itu pun tibalah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Mudhar. Pemimpin daripada Bani Hashim, Bani Muthalib ini adalah Abu Thalib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini pemimpinnya adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib dan Hamzah. Dari Khadijah itu pamannya juga namanya Amru bin Asad. Maka mereka ini semua yang mendampingi adalah paman-pamannya. Yang seperti saya pernah ceritakan, tradisi Arab, paman mempunyai hak yang sama dengan seorang ayah terhadap anaknya. Hari pernikahan pun berjalan dengan lancar. Yang berpidato pertama-tama adalah Abu Thalib. Abu Thalib berpidato di hadapan khalayak ramai itu, sambutan dari mempelai pria. Ia mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah melahirkan kita anak keturunan Ibrahim dan Ismail. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita penjaga rumahnya dan pemelihara tanah sucinya. Dialah yang telah menjaga negeri ini menjadi aman dan diziarahi oleh banyak orang. Dan dia pula, Allah lah yang menjadikan kita berkuasa terhadap orang-orang itu. Hari ini, keponakanku Muhammad binti Abdullah akan menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Anakku ini, keponakanku ini tidak bisa dibandingkan dengan pemuda manapun
tidak bisa dibanding-bandingkan. Karena keponakanku ini, Muhammad bin Abdullah ini pasti mengunggulinya. Ia memang tidak kaya, tetapi bukankah harta kekayaan itu bisa musnah, bisa hancur, bisa binasa sekejap mata? Dan kalian semua tahu dalam keluarga seperti apa Muhammad ini dilahirkan. Maka hari ini Muhammad bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah akan menikahi Khadijah binti Khuwailid dengan mahar 70 ekor unta yang semuanya menjadi tanggunganku. Dan ini akan menjadi berita yang besar dan kehormatan yang abadi. Kehormatan yang agung pernikahan ini. Selesai Abu Thalib berpidato, makanya kalau orang di dalam walimatul urus pernikahan itu ada sambutan mempelai pria, sambutan mempelai wanita. Kemudian berdirilah perwakilan sambutan dari mempelai wanita, yaitu dari Khadijah binti Khuwailid. Sambutan dari Khadijah binti Khuwailid pamannya ini yang bernama Asad ini, Asad ini tadi, Amr bin Asad ini, dia tidak banyak memberikan sambutan. Dia hanya memuji Rasulullah SAW dan mengumumkan bahwasanya mereka berdua akan menikah. Keponakanku Khadijah binti Khuwailid akan menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Hanya itu saja. Maka resmilah pernikahan itu. Hadirin yang berbahagia, peran serta daripada Nafisah ini perlu dicatat. Karena siapa saja yang berjasa terhadap Rasulullah, terhadap agama Islam ini, perlu dicatat di dalam sejarah. Tanpa Nafisah, kemungkinan agak sulit berlangsungnya pernikahan ini. Oleh karena itu, wanita ini adalah tiang negara. Selalu dikatakan wanita adalah tiang negara. Baik wanita, baik pula negara. Rusak wanita, rusak pula negara. Maka saya menghimbau di sini kepada ibu-ibu terutama menjelang bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama mengamalkan ilmu kita dan kita turut membantu pemerintah dalam rangka untuk menghancurkan kenakalan remaja. Janganlah kau tanyakan apa yang telah diberikan negara bangsa kepadamu, tapi tanyakanlah kepada dirimu sendiri, apa yang telah kau sumbangkan kepada bangsa dan negaramu tercinta ini. Kaum ibu, mari bersama-sama bimbing putra-putrinya ini di dalam bulan suci Ramadan ini untuk mengikuti berbagai kegiatan yang baik. Jangan biarkan waktu mereka kosong, waktu mereka tuh senggang. Karena kalau mereka itu banyak menganggur, banyak kosong, pikirannya kosong, dia akan lari ke arah-arah yang negatif. Untuk itu, ikutilah berbagai lomba. Kalau ada lomba-lomba, ikuti. Lomba azan, lomba pensyarahan Al-Quran. Pensyarahan Al-Quran ini biasanya menjelang bulan suci Ramadan ini pasti akan diadakan. 3 pesertanya. Di tengah-tengahnya qori atau qori'ah, kiri kanannya deklamatrice atau komentatoris. Ikuti lomba pengajian, lomba qori, ikuti semua. Seorang anak apabila ia mengatakan kepada orang tuanya ingin ikut lomba, mama saya mau ikut lomba, jangan sampai seorang mamanya itu mematahkan semangatnya dengan mengatakan nggak mungkin menang kamu ini, alah malas gini. Ini selama-lamanya anak ini tidak akan berkembang. Karena itu sekali lagi saya tekankan kepada seluruh wanita-wanita, ibu-ibu, mari kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini. Mari kita bersama-sama mengamalkan ilmu kita ini. Kita menciptakan generasi-generasi berikutnya ini akan datang ini dengan cara meluruskan mereka. Beri mereka itu kesempatan. Ikuti berbagai lomba. Seperti halnya di SD-SD, di sekolah-sekolah. Dalam rangka Hari Besar Islam, itu ada Isra Mi'raj Maulid Nabi. Ikuti berbagai lomba itu. Jangan dibiarkan putra-putri kita itu bergerombol ke sana, bergerombol ke sini. Kemudian inilah yang akan menyebabkan kenakalan remaja. Ini perjuangan daripada para ustadz-ustadz di dusun-dusun ini. Sangat saya sanjung agung, sangat saya puji. Semoga mereka diberi Allah kesehatan. Dan sekali lagi kepada jamaah-jamaah pengajian, ini pakailah protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama memakmurkan masjid-masjid dan musola-musola. Insya Allah di dalam bulan suci Ramadan ini kita semua bisa beramal, bisa menikmati bagaimana menghadapi bulan suci Ramadan ini.
Banyaklah hari di antara hari, tidak sebagus, tidak semulia hari Jumat. Banyaklah nabi di antara nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Bulan yang paling baik adalah bulan suci Ramadan. Senang saja kita, bahagia saja menjelang bulan suci Ramadan, menyambutnya itu pahala sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sekali lagi di dalam bulan suci Ramadan ini perbanyak amal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.